Lalu kemudian saudara mulai lihat ayat yang ke-13. Setelah Tuhan menjelaskan mengenai siapa dia, Musa mengajukan pertanyaan berikut, ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi memang engkau demikian Tuhan, engkau akan menyertai. Saya tahu engkau, masalah sekarang bukan engkau. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Kalau mereka bertanya tentang namamu, kalau mereka bertanya siapakah namanya, saudara bisa sederhanakan kalimat ini. Musa seolah-olah mau bilang, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Kamu bilang kamu menyertai kami. Kamu bilang kamu yang akan memimpin kami. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah engkau? Pertanyaan ini penting karena mengekspresikan dua hal. Yang pertama, pertanyaan Musa mengekspresikan keraguan di dalam hati Musa sebenarnya. Sekali lagi, pertanyaan Musa, siapakah engkau Tuhan? Kalau orang Israel tanya, siapa engkau? Saya harus jawab apa? Pertanyaan ini mengekspresikan keraguan-raguan. Pertanyaan ini mengekspresikan di dalam tanda petik pada derajat tertentu ketidakpercayaan Musa terhadap klaim Allah di atas itu. Aku yang akan menyertai engkau. Musa tanya, kalau kamu sertai saya, kamu akan menyertai Israel. Siapa engkau Tuhan? Saudara, Musa melihat kepada kendalanya dia. Tadi kalau kendala kita ngomong, ya kendala itu bisa saja kendala internal, kelemahan dia sebagai orang tua. Tetapi saudara mesti ingat, Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Berkali-kali dicatat di dalam Alkitab, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ini kendala secara eksternal. Saudara, secara spiritual ya, kondisi eksternal ini, secara spiritual, Israel memang tidak kenal Allah. Kalau Israel tanya, siapa engkau? Saya harus jawab apa? Ini mengekspresikan pengenalan Musa terhadap Israel. Israel tidak kenal lagi Allah yang sejati. Setiap hari yang mereka lihat adalah berhala-berhala Mesir. Bahkan mereka sudah terlibat di dalam penyembahan berhala. Sehingga mereka tidak tahu lagi siapa nama Allah yang sejati. Ratusan tahun mereka diperbudak oleh Mesir. Pada zaman itu keyakinan orang itu adalah setiap bangsa punya Allah. Maka kalau dua bangsa beradu satu dengan yang lain, itu berarti Allah bangsa A sementara berhadapan dengan Allah bangsa B. Kalau Mesir menaklukkan Israel dan Israel menjadi budak, berarti Allahnya Israel takluk kepada Allah-Allah Mesir. Tiap hari inilah yang mereka pikirkan. Tiap hari inilah yang mereka hidupi. Maka Musa bilang, siapa engkau Tuhan? Saya harus membuktikan bahwa engkau adalah Allah yang sejati kepada bangsa yang kayak begini. Secara spiritual mereka tidak kenal engkau. Inilah yang harus saya datangi dan memberitakan tentang engkau. Mereka percaya enggak? Secara eksternal ada tantangan serius, yaitu orang-orang Israel tidak lagi mengenal Allah yang sejati. Bukan cuma secara spiritual, secara psikologis. Israel tidak bisa diharap untuk berperang. Saudara, mereka ini bangsa budak. Ratusan tahun dijajah, ratusan tahun tidak berdaya. Orang-orang seperti inilah yang sekarang diajak untuk melawan sang penjajah. Apakah mungkin? Musa tahu bahwa ini tidak mungkin. Bapak Ibu sadar atau enggak, kita di Indonesia juga masih mewakili menghidupi mentalitas itu ya. Oleh karena itu Musa khawatir kalau saya ajak mereka, mereka mungkin tidak akan melawan Firaun karena Firaun terlalu kuat. Mereka justru akan berbalik melawan saya. Musa tahu tantangan yang serius secara eksternal ini. Saya sudah tua kayak begini lalu menghadapi manusia-manusia yang seperti itu. Apakah mungkin? Siapakah engkau Tuhan sehingga engkau sanggup memberikan keberhasilan kepada saya dan kepada Israel yang telah diperbudak selama ratusan tahun? Siapakah engkau Tuhan sehingga engkau sanggup melampaui kelemahanku? Melampaui kendala-kendala internal dan eksternal dan memberikan keberhasilan di dalam pelayanan dan di dalam kehidupan. Siapakah engkau Tuhan sehingga engkau sanggup menaklukkan Mesir dan Allah-Allahnya yang telah menaklukkan kami selama ratusan tahun? Siapa engkau Tuhan? Saudara, kadang-kadang pergumulan yang terlalu hebat, fakta hidup yang sulit, kenyataan hidup yang pahit di dalam diri atau yang terjadi di sekitar kita membuat sulit bagi saudara dan saya untuk percaya dan beriman kepada Allah, bukan? Pendeta Yohan Cham itu mengatakan bahwa kadang-kadang waktu saudara dan saya bergumul, itu pergumulan itu seperti awan hitam yang menutupi matahari. Matahari masih ada di sana, tetapi terlalu gelap sehingga kadang-kadang kita bilang matahari nggak ada. Padahal dia masih di situ. Allah selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya.
Allah selalu menyertai umat pilihannya. Sejak kekekalan dia telah memilih saudara dan saya. Maka di dalam sejarah setelah dia menyelamatkan saudara dan saya bisa punya keyakinan bahwa dia senantiasa ada bersama-sama dengan umatnya. Tetapi kepahitan, pengalaman hidup yang sulit, kesukaran hidup seringkali menjadi awan hitam yang menutupi mata kita secara spiritual. Sehingga kita sulit sekali untuk sadar bahwa Allah hadir dan menyertai saudara dan saya. Saya tidak tahu berapa lama saudara dan saya telah bergumul secara personal di dalam keluarga dan juga di dalam kehidupan bergereja. Tetapi kadang-kadang pergumulan itu merampas pengharapan saudara dan saya. Kadang-kadang pergumulan membuat saudara dan saya kemudian berhenti berjuang kan. Mematikan pengharapan. Menghentikan langkah saudara dan saya. Tapi Alkitab mengatakan kepada saudara dan saya bahwa Musa pernah mengalami apa yang disebut sebagai keraguan-raguan. Ada orang bilang kalau jadi Kristen gak boleh ragu-ragu. Siapa yang bilang? Siapa raksasa spiritual di dalam Alkitab yang tidak pernah menikmati apa yang disebut sebagai keraguan? Yohanes Pembaptis pernah ragu-ragu. Dia khotbah kepada orang banyak di tepi sungai Yordan itu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia sementara berkata, inilah juru selamat dunia. Tetapi begitu dia masuk ke dalam penjara, lalu dia dengar Yesus bukan datang dan menyelamatkan orang Israel, tetapi justru menjadi berkat bagi orang-orang yang oleh Israel disebut sebagai anjing karena mereka kafir. Yohanes mulai bertanya-tanya. Maka Yohanes ragu, lalu dia utus 2 murid tanya kepada Yesus, engkau yang harus kami nantikan atau kami harus menanti orang lain? Yohanes pernah ragu-ragu. Bapak, Ibu, dan saya belajar juga dari Thomas. Thomas pernah mengalami apa yang disebut sebagai keraguan. Tetapi saudara jangan lupa, Thomas mewakili seluruh murid. Kalau Thomas pernah ragu-ragu, seluruh murid-murid, rasul-rasul di sekitar Yesus Kristus, lingkaran pertama Kristus, adalah orang yang pernah digoncang oleh apa yang disebut sebagai keraguan-raguan. Mereka ragu dengan Tuhan yang menyatakan diri kepada mereka. Saudara dan saya bisa juga digoncang oleh apa yang disebut sebagai keraguan. Musa mengalami keraguan, tapi Allah melayani orang yang ragu-ragu. Allah melayani Thomas, Allah melayani Yohanes, Allah melayani Elia, Allah melayani Musa. Ada masa di mana Allah izinkan saudara dan saya ragu-ragu. Tetapi jika Allah menyertai saudara dan saya, dia akan melayani saudara dan saya. Kenapa, saudara? Karena pertanyaan daripada orang yang bernama Musa ini bukan hanya mengekspresikan keraguan-raguan, tetapi juga mau memperkenalkan kepada saudara dan saya. Melalui pertanyaan ini, Allah memperkenalkan dirinya. Saudara, waktu Musa bilang begini, siapakah engkau Tuhan? Siapakah namamu? Sehingga kalau orang lain tanya, saya bisa jelaskan. Ini adalah pertanyaan yang menegaskan kebutuhan utama umat manusia hari itu. Musa mau bilang, kasih tahu saya siapa engkau, supaya saya kenal engkau, orang Israel kenal engkau, dan kami punya fondasi untuk percaya dan tidak ragu-ragu lagi. Satu sisi ini pertanyaan yang mengekspresikan keraguan. Tapi Musa bilang, kalau engkau jawab dan jawaban itu meyakinkan saya, maka ini adalah fondasi bagi kami yang hidup dalam kesulitan. Meyakinkan kami yang tidak mungkin percaya. Siapakah engkau Tuhan? Maka saudara lihat jawaban Tuhan. Tuhan menguatkan dia dengan jawaban yang sangat monumental sampai hari ini. Inilah nama Allah yang dianggap paling sakral. Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Aku adalah aku, berarti aku ada yang aku ada. Atau aku ada karena aku ada. Ini adalah Allah yang self-existence. Saya ada karena saya ada. Allah yang eksistensinya itu tidak bergantung kepada segala sesuatu yang ada di luar. Bapak, Ibu, dan saya nggak bisa ngomong loh, saya ada karena saya ada. Oh, nggak bisa. Tama ada karena ada papanya dan mamanya. Papa dan mamanya ada karena orang tua masing-masing. Saudara dan saya tidak bisa bilang saya ada karena saya ada. Saya ada karena yang lain ada dan memungkinkan eksistensi saya. Tetapi waktu Allah bilang aku ada karena aku ada yang aku ada, dia mau menyatakan klaim pertama, yaitu bahwa dia selalu ada. Ini adalah Allah yang kekal, eksistensinya tidak bergantung kepada apapun yang ada di luarnya.
Sebaliknya, segala sesuatu di dalam alam semesta ini, termaksud Mesir, negara adidaya pada masa itu, termaksud Israel, bangsa budak hari itu, dan dewa-dewa yang dianggap hidup oleh orang Mesir, semuanya bereksistensi karena Allah memungkinkan mereka ada. Mereka mempercayai dewa matahari, dewa Ra. Matahari ada karena Allah ada. Mereka mempercayai dewa kehidupan atau dewi kehidupan di dalam sungai Nil. Ikan tertentu, bahkan kodok itu gambaran daripada apa yang disebut sebagai kehidupan. Semua itu ada karena Allah ada. Saudara, yang mau dikatakan oleh Allah melalui nama ini, pertama, aku adalah Allah yang kekal, aku adalah Allah yang perkasa, aku adalah Allah yang berkuasa, sehingga segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini hanya bisa ada karena saya memberikan kehidupan kepada dia dan saya memelihara hidupnya. Firaun ada karena saya memberikan eksistensi kepada dia. Mesir ada karena saya memberikan eksistensi kepada dia. Hari ini saudara dan saya ada karena Allah memberikan eksistensi. Hari ini yang disebut sebagai tantangan-tantangan dalam kehidupan saudara dan saya bisa ada. Itu karena Allah memberikan eksistensi kepadanya. Allah ini adalah Allah yang mencipta dan yang menopang ciptaan. Sehingga kalau dia menarik tangannya, maka ciptaan itu akan menjadi tidak ada. Di dalam dunia ini, tidak ada yang bisa ada kecuali Allah menopang mereka. Sehingga musuh besar yang namanya Mesir itu, dia hanya bisa ada karena Allah menopang eksistensinya. Jangan takut, karena mereka ada, itu pun karena mereka berhutang eksistensi kepadaku. Kadang-kadang saudara dan saya sebagai umat Allah mengabaikan ini. Allah yang saudara dan saya percaya adalah Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa. Dan Allah yang besar, Allah yang kekal, Allah yang dia bilang, aku ada karena aku ada. Ini berarti Allah yang gak butuh kita. Tapi anehnya dia selamatkan kita, bawa kita kepada dia. Dia gak butuh kita, tetapi dia bawa kita kepada dia. Ini menunjukkan cinta yang sangat besar. Kadang-kadang saudara dan saya sadar atau tidak, kita menghidupi cara pikir seolah-olah Tuhan butuh kita. Musa itu mengajukan seluruh kelemahannya, seolah-olah Tuhan butuh dia. Tuhan bilang, aku adalah aku. Saya tidak bergantung kepada apapun di dalam alam semesta ini. Saudara dan saya sementara bergantung kepada Allah yang tidak bergantung kepada apapun. Ini fondasi paling kuat bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk hidup di dalam alam semesta ini. Sekali lagi, kita butuh fondasi yang paling kokoh untuk bisa berdiri di dalam alam semesta ini. Tuhan bilang, aku adalah aku. Ini fondasi yang paling kuat bagi pelayanan orang Kristen, bagi kehidupan Kristen. Yang namanya pergumulan hari ini ada, besok nggak ada. Hari ini nggak ada, besok mungkin ada. Tetapi Allah selalu ada di dalam segala situasi. Oleh karena itu pemazmur bilang, engkau ada ketika saya ada di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Engkau ada ketika saya ada di dalam lembah kekelaman atau di dalam lembah bayang-bayang maut. Allah ini selalu ada.